Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Hermandawati, guru SMP Negeri 3 Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, CGP Angkatan 5, Fasilitator 011. Kali ini saya akan mempresentasikan karya nyata modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Latar belakang saya melakukan aksi nyata dari visi guru penggerak. Yang pertama adalah bahwa dilatar belakangi tugas saya sebagai seorang pendidik yang menuntun tumbuh murid sesuai dengan kodratnya melalui pembelajaran yang memerdekakannya sehingga mencapai kebahagiaannya. Kemudian bahwa sebagai CGP yang memiliki nilai dan peran guru penggerak, tentunya saya harus terlibat dan terus berupaya menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila dalam diri murid-murid untuk kemajuan pendidik dan peradaban bangsa. Agar murid bisa tumbuh sesuai dengan harapan, diperlukan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya murid itu sesuai dengan harapan atau visi. Dan visi ini diwujudkan melalui inquiry apresiatif Bagja sebagai manajemen perubahan kolaboratif dengan berbasis pada kekuatan positif. Visi yang saya buat adalah mencetak siswa yang beriman, berakhlak, kreatif, inovatif, pantang menyerah, bertanggung jawab, berprestasi, dan berdaya saing tinggi. Turunkan menjadi prakasa untuk mencapai dari visi tersebut. Prakasa perubahan yang saya buat adalah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan pada kurikulum Merdeka Belajar. Prakarsa perubahan yang saya buat ini dibuat dalam Kampas Bagja, di mana yang pertama adalah membuat pertanyaan utama, di mana pertanyaan di sini adalah untuk mengarahkan atau menginisiasi perubahan. Kemudian langkah yang kedua adalah atur eksekusi dengan pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam penerapan pelajaran yang menyenangkan, kemudian siapa yang menampung kendala-kendala yang dihadapi selama penerapan pembelajaran. Langkah yang ketiga adalah gali mimpi. Bagaimana dampak pembelajaran yang menyenangkan pada siswa, pada guru, dan juga pada sekolah. Kemudian, langkah yang selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan pada bagian ini adalah bagaimana langkah-langkah atau tahapan yang akan dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, dan terobosan apa yang dilakukan untuk memperkuatnya. Langkah yang terakhir adalah atur eksekusi, di mana di sini ditentukan atau ditanyakan siapa saja yang terlibat dalam penerapan pembelajaran yang menyenangkan dan yang akan menampung kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran yang menyenangkan ini. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan prakarsa sesuai Kampas Bagja, di mana di sini yang pertama adalah pendahuluan. Yang saya lakukan pertama kali adalah menghadap kepala sekolah atau jajarannya, yaitu PKS kurikulum. Dalam hal ini saya berkonsultasi dan mengemukakan rencana visi yang saya buat. Kemudian yang kedua, saya juga sharing atau bertukar pikiran dengan teman sejawat terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah membuat angket siswa. Tujuan membuat angket siswa ini adalah untuk mengetahui pemikiran siswa atau hal-hal yang membuat siswa menyenangkan dalam pembelajaran itu apa saja, karena di sini subjek utama adalah membuat pembelajaran yang menyenangkan khususnya bagi siswa. Kemudian setelah membuat angket, saya juga dengan menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Di antaranya di sini adalah lembar kerja peserta didik yang menarik dan interaktif. Dalam hal ini saya memakai aplikasi Live Worksheet. Kemudian dalam membuat media pembelajaran yang menarik, yaitu saya juga membuat video pembelajaran yang akan membantu siswa dalam mencari sumber materi. Masih dalam membuat media pembelajaran yang menarik, saya juga membuat evaluasi dalam bentuk game sehingga tidak menimbulkan kebosanan, bahkan membuat anak menjadi tertarik dan menyukai evaluasi tersebut, yaitu dengan memakai aplikasi Quizzes. Langkah pelaksanaan Prakarsa Bagja yang kedua yaitu bagian pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini saya menerapkan metode Flipped Classroom dengan pertimbangan bahwa metode Flipped Classroom ini berpusat pada siswa sehingga merangsang siswa untuk terlibat lebih aktif. Metode belajar Flipped Classroom terdiri dari dua bagian besar, yaitu yang pertama adalah tahap sebelum pertemuan. Pada tahap sebelum pertemuan ini artinya di luar
bertatap muka di dalam kelas, murid diberikan lembar kerja dan sumber belajar berupa LKPD yang di dalamnya dilengkapi video pembelajaran. Kemudian berikutnya murid mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tersebut sehingga dia membaca terlebih dahulu sebelum tatap muka berlangsung. Jika ada permasalahan atau hal yang tidak dimengerti, siswa dapat menyimpan atau mencatatnya, dan pada waktu pertemuan di dalam kelas atau berlangsung bisa dibahas atau didiskusikan. Tahap yang kedua dari Flipped Classroom ini adalah tahap pada waktu pertemuan. Pada tahap pertemuan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan awal seperti biasa. Di dalam kegiatan awal ada salam, absen, persepsi, motivasi, penyampaian tujuan pembelajaran. Kemudian dalam kegiatan inti terjadi diskusi atau fokus mendiskusikan hal-hal yang belum dimengerti ataupun permasalahan keseharian ditemukan dari tugas-tugas atau dari sumber belajar yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Sehingga pada kegiatan inti ini tinggal meluruskan konsep-konsep yang sering sekali miskonsepsi ataupun menguatkan konsep-konsep esensial dalam penjelasan supaya siswa bisa mendapatkan penjelasan yang maksimal sekaligus adanya visualisasi yang lebih jelas. Maka dalam hal ini seringkali menggunakan proyektor karena proyektor ini bisa juga menampilkan video-video pembelajaran yang diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah bagian penutup, membuat kesimpulan bersama, kemudian juga melakukan evaluasi. Pada kegiatan evaluasi, supaya lebih menyenangkan ataupun menarik, disajikan dalam bentuk game, yaitu dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pembelajaran. Gimana warna kulit dari anak-anaknya? Kegiatan pada pertemuan atau pada kegiatan tatap muka, selain kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 3 bagian tadi, seringkali dimasukkan kegiatan ice breaking di sela-sela tahapan pembelajaran. Hal ini dilakukan supaya siswa tidak bosan dan bisa mengembalikan konsentrasi yang buyar atau sudah terpecah. Berikut ini adalah kegiatan ice breaking di sela-sela kegiatan pembelajaran. Kita biar semangat. Ya, kita mau biar konsentrasi juga lebih terarah ya. Belajar, konsentrasi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat. Sekali lagi Bu Aca. Siap. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Oke. Ya, tapi udah dominan ini. Dan hasil dari karya nyata ini direspon dengan testimoni beberapa siswa dan juga rekan guru sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran IPA selama ini dalam persepsi siswa merupakan mata pelajaran yang tidak mudah untuk dipelajari. Banyak siswa yang mengeluhkan sulitnya pelajaran eksak pengetahuan alam ini, bagaimana mereka membutuhkan cara belajar yang menyenangkan. Ibu Erni Hermanawati sebagai guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bandung yang saat ini sedang mengikuti pendidikan telah menerapkan aksi nyata yang sangat menyenangkan dalam pembelajaran IPA. Di awal pembelajaran dengan pembuka yang sangat menyenangkan berupa ice breaking menyebabkan siswa lebih mudah terlibat dan lebih siap untuk belajar. Di pertengahan inti pembelajaran, Bu Erni menyajikan metode diskusi yang luar biasa. Siswa semua sangat mudah terlibat, sangat mudah aktif untuk mempelajari materi sehingga pencapaian siswa dalam hasil belajar lebih optimal meskipun durasi 2 jam pelajaran yang cukup singkat. Cara belajar yang menyenangkan ini sangat sesuai untuk siswa sehingga
perlu diterapkan dalam seluruh mata pelajaran di sekolah. Bu Erni juga menutup pelajaran dengan refleksi dan kesimpulan yang cukup jelas. Demikian testimoni dari saya Lina Herlina, guru BK SMPN 3 Cileunyi, sebagai rekan dari Ibu Erni Hermanawati, guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bandung. Salam semangat, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marner Fahira dari kelas 9G. Hari ini saya akan mengatakan alasan mengapa saya suka banget sama pelajaran Ibu Erni. Saya suka karena pelajaran Ibu Erni itu nggak ngebosenin. Terus kalau ngasih tugas tuh kayak suka berupa game gitu, dan gamenya tuh kalau misalkan kita nilainya jelek, mau diulang lagi gitu. Jadi kita kayak inget-inget gitu apa aja yang tadi kita jawab, terus kita inget kalau ya jawabannya tuh itu. Jadi ya secara nggak langsung gitu kayak ngapalin semua hal yang ada di pelajaran IPA itu. Terus itu kalau misalkan ibunya ngejelasin, ibu itu kayak suka sambil bercanda gitu, terus kayak nggak terlalu serius. Dan kalau marah juga ya nggak serem dan baik banget biar gitu. Terus kalau misalkan ngejelasin juga berupa gambar, jadi saya selalu paham sama apa yang dikatain sama Bu Erni. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lianti Beliana dari kelas 9F, mau berpendapat tentang pelajaran IPA. Pelajaran IPA sangat menyenangkan dan mudah dipahami, apalagi di sana terdapat kuis-kuis yang telah Ibu berikan. Kuis-kuis itu biasanya muncul ketika Ibu telah membahas tentang materi yang diberikan di grup atau LKPD. Di dalam LKPD itu biasanya terdapat video atau pembahasan sebuah materi. Pada pembelajaran IPA, biasanya Ibu selalu mengulang pembahasan materi yang ada di video agar murid-murid lebih jelas dan mudah dipahami. Saya suka kalau cara pembahasannya itu dikasih layar-layar gitu yang di dinding yang biasanya Ibu kasih saat pembelajaran. Untuk Ibu, semangat untuk ngajarin kitanya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Demikianlah presentasi aksi nyata modul 1.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wow.